Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Marifatul Dinina dengan NIM H02230116. Di sini saya akan melakukan uji analisis data menggunakan SPSS dan RStudio. Pertama, kita ke file, terus onboard data, kita pilih yang Excel, kemudian masukkan datanya, kita klik open, kemudian OK. Kemudian kita lihat dulu di variable view, untuk numeriknya kita ganti string, kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke proses analisis. Kita cari yang non parametric test, pilih yang legacy, pilih yang one sample KS, kemudian masukkan semuanya, kemudian klik OK. Selanjutnya kita di sini bisa lihat kalau data dari tes statistik untuk N total dan AFV variabel P masih di bawah 0,05, sehingga datanya tidak normal atau tidak terdistribusi dengan baik, sehingga kita perlu melakukan proses transform data. Nah, untuk proses transform data sendiri caranya klik transfer, kemudian cari count komputer, kemudian target variabel kita masukkan N total 1, kemudian pilihannya kita milih SQRT, dalam kurung masukkan N total, kemudian bintang 2, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya ini ada bentuk data. Kalau data tadi berhasil diinput, selanjutnya kita transform lagi untuk data AFP. Sebelumnya ini N totalnya datanya sudah berhasil masuk, kita ke transform lagi, kita masukkan untuk data yang sama tapi untuk P tersedia. Untuk yang di numeriknya kita hapus, ganti ke AFP, kemudian klik OK. Nah, ini bukti kalau datanya tadi sudah berhasil. Kemudian nanti kita lihat di tabel sudah tertambah menjadi P tersedia 1 di samping N total 1. Kemudian kita analyze lagi, caranya masih sama. Kita pilih one sample KS, kemudian data lamanya kita keluarkan dan kita masukkan data baru N total 1 dan P tersedia 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat datanya untuk N totalnya memang angkanya itu sudah berubah, namun sama-sama masih di bawah 0,05 dan P tersedianya juga masih di bawah 0,05. Atau tidak terdistribusi atau belum terdistribusi dengan baik dan normal. Selanjutnya kita akan coba uji analis lagi, sama dengan non parametric test lagi, tapi kita akan menggunakan yang independent sample. Kemudian kita pilih field. Nah, kita masukkan di sini dari mulai, sebelumnya kita ganti dulu ke use custom field assignment. Kemudian kita masukkan data N total 1 dan P tersedia 1. Kemudian masukkan juga redox, dan pada grup masukkan yang kombinasi. Kemudian klik run. Nah, untuk datanya seperti di bawah ini. Untuk N total 1 sendiri angkanya sudah berada di atas 0,05, untuk P tersedia juga sudah berada di atas 0,05, dan untuk redox sendiri juga sudah berada di 0, di atas 0,05.
Nah, untuk masing-masing nilai yang tadi di atas 0,05 bisa disimpulkan jika N total, P tersedia, dan redox itu berpengaruh tidak signifikan terhadap kombinasi karena nilainya yang berada di atas 0,05. Nah, selanjutnya kita akan uji analis korelasi dengan cara kita pilih correlation, kita pilih bivariate, kemudian kita masukkan semua dari redox, kemudian N total 1 dan P tersedia 1 kita masukkan semuanya, kemudian pastikan korelasinya Pearson dan test of significance-nya two-tailed, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat jika nilai redox itu tidak berkorelasi dengan N total dan P tersedia karena ada tanda minus di depan masing-masing angkanya. Kemudian untuk N total dia hanya berkorelasi positif dengan P tersedia, sedangkan dengan redox dia tidak berkorelasi, ditunjukkan dengan angka minus di depannya. Kemudian untuk P tersedia dia tidak berkorelasi atau tidak korelasinya lemah dengan redox, sedangkan untuk N total dia dapat berkorelasi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan uji graph legasi dialog, pilih scatter atau dot, kita pilih simple scatter, define, kemudian masukkan N total pada Y axis dan redox pada X axis, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul grafik seperti pada gambar, kemudian kita klik 2 kali. Kita klik add fit line, kemudian pada fit line kita pilih 0 dan 95, kita klik close. Nah, di sini terlihat pada nilai persamaan Y sama dengan 0,15 minus 2,29 E minus 5 dengan determinan atau R linearnya 0,046. Kemudian kita uji lagi untuk P tersedia pada legasi dialog, scatter atau dot, kemudian simbol scatter define. Untuk Y aksisnya kita ganti P tersedia. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat grafik seperti pada gambar, kita klik 2 kali. Kemudian add fit line sama seperti yang tadi, kita klik close. Kemudian di sini ada persamaan di mana Y sama dengan 3,95 min 7,56 E minus 4X, kemudian dengan determinan atau R linear 0,017. Selanjutnya kita akan menggunakan uji RStudio. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita klik file, kemudian pilih new file RScript, kemudian kita klik environment di sini, import database from Excel. Kita cari di mana kita simpan data yang akan digunakan. Kalau sudah kita klik open. Di sini akan ada data preview. Bisa kita cek terlebih dahulu apakah sudah cocok seperti ulangan double, karakter, dan yang lainnya. Semisal sudah cocok, kita klik import. Nah, bisa terlihat data di sini. Kemudian kita langsung aja ke Untitled. Yang pertama kita klik library, kita masukkan 2B Research. Selanjutnya kita klik library, kita masukkan North Test. Kemudian kita blok semuanya, lalu kita klik run. Selanjutnya, kita akan menggunakan uji lili tes untuk beberapa variabel. Caranya adalah kita ketik lili tes, masukkan data praktikan, S lambang uang, masukkan dari utama itu redox. Kita klik run. Selanjutnya kita untuk M total.
Data praktikan, selama uang, and total, kita klik run. Selanjutnya untuk data praktikan untuk A variabel puspa. Kita klik run. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk hasil uji utilitas sendiri, untuk redox di bawah 0,0 sehingga datanya tidak normal atau tidak terdistribusi. Kemudian untuk n total juga sama di bawah 0,05. Kemudian untuk variabel fosfat juga datanya sama di bawah 0,05. Sehingga kita perlu melakukan adanya transform data dengan cara seperti berikut. Pertama, kita ketik data praktikan lambang uang, kemudian kita ketik data yang akan kita buat baru, kita buat namanya berbeda dari data yang sudah ada. Habis itu kita klik lambang ini, strip, dua lambang bintang, kita klik SQRT, kemudian klik data praktikan, lambang uang, kita masukkan data yang sudah ada. Dan kita ketik run. Selanjutnya sama untuk N total, klik run, P sedia satu, SQRT, data praktikan, A variabel fosfat. Kemudian kita klik run. Nah, setelah kita berhasil di sini, kita bisa lihat di sini di data praktikan. Di sini ketambahan dari redox new and total P tersedia dari variabel yang sudah kita tambahkan atau kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan uji kembali menggunakan uji lili tes. Caranya hampir sama dengan yang di atas ini. Tapi kita masukkan variabel yang baru. Nah, kalau udah, selanjutnya kita blok semua, kemudian kita klik run. Nah, di sini muncul lagi data dari hasil uji lini tes. Untuk redoxnya sendiri sudah di atas 0,05, sehingga datanya sudah bisa dibilang normal untuk p-value-nya. Sedangkan untuk di N total dan di P tersedia, masing-masing masih di bawah 0,05, sehingga datanya masih tidak normal atau tidak terdistribusi. Nah, selanjutnya kita akan gunakan uji Kruskal, kita akan gunakan uji Kruskal-Walsh. Di sini caranya adalah sebagai berikut. Kita klik Kruskal Test, habis itu kita klik Redox New, kita masukkan lambang seperti ini, masukkan kombinasi big data, kita pilih yang ini, masukkan data praktikan 2025. Kemudian kita klik run. Kita lakukan cara yang sama untuk variabel-variabel
seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat datanya. Oh, mohon maaf untuk yang totalnya belum saya klikkan. Nah, di sini bisa dilihat datanya untuk hasil Kruskal-Wallis untuk dari redox terhadap kombinasi p-value-nya 0 titik atau 0,1854 yang dia berada di atas 0,05 yang artinya dia tidak berpengaruh nyata terhadap kombinasi. Sedangkan untuk P tersedia di sini, P-value-nya juga sama di atas 0,05 di mana dia juga tidak berpengaruh nyata. Sedangkan untuk hasil dari Kruskal-Walsh dari N total sendiri, P-value-nya di bawah 0,05 sehingga datanya ini berpengaruh nyata langsung terhadap kombinasi di sini. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis nilai-nilai yang berpengaruh nyata dan nilai-nilai yang tidak berpengaruh nyata. Di sini yang pertama kita akan uh, ketik library, kemudian kita masukkan di sini FSA, kemudian kita klik run. Selanjutnya kita sel- selanjutnya ki- selanjutnya kita ketik dun tes, kemudian masukkan redox new kombinasi hampir sama caranya seperti di atas. Cuman nanti setelah data praktikan 2025 kita masukkan metode, kemudian kutip di atas dua, kita ketik bond per, mohon maaf, setelah metode kita masukkan atau kita ketik bond Peroni. Kemudian kita klik run. Kita lakukan cara yang sama dulu sebelum kita membahas dari nilai-nilainya. Kita masukkan duntes, kemudian untuk N total satu kombinasi data praktikan metode kutip atas bond Peroni. Dan kita klik run. Selanjutnya sama.
P tersedia kombinasi data, data praktikan, metode kutip atas, Bonferroni. Kemudian kita klik run. Nah, di sini ini adalah hasil nilai tadi setelah kita klik run. Nah, bisa dilihat di sini untuk datanya pertama dari Redox. Untuk PAGES-nya di sini lebih dari ada satu dan ada yang hampir satu, tapi rata-rata PAGES-nya di sini lebih dari 0,05 sehingga bisa dibilang PAGES-nya ini tidak signifikan. Kemudian sama untuk di p-value untuk dari Entota sendiri, PAGES-nya juga sama, lebih dari beberapa di satu, namun juga ada yang tidak di satu, tapi tetap lebih dari 0,05, sehingga datanya juga sama, tidak signifikan. Kemudian untuk yang terakhir ada dari P tersedia, PAGES-nya ini rata-ratanya di angka satu, sama juga di atas 0,05, sehingga datanya ini tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita pertama ketik korelasi, kemudian lambang seperti ini, lambang kurang, ketik core test, kemudian masukkan data praktikan, lambang uang, redox new, lagi data praktikan, habis itu masukkan N total. Setelah ini kita klik run, kemudian di sini kita ketik print korelasi. Kita klik run. Nah, di sini ada data, tapi saya akan selesaikan semuanya beberapa variabel dulu sebelum nanti akan dijelaskan dari maksud dari nilai-nilai yang ada di sini. Selanjutnya kita klik korelasi. Klik run, ini kita klik print korelasi. Kemudian kita klik run, kita klik korelasi. Nah, untuk data-data atau nilai di sini yang pertama dari redox dengan n total. Di sini didapat p-value-nya 0,233 di mana p-value-nya ini di atas dari 0,05 yang akhirnya dia itu tidak berbeda signifikan. Kemudian untuk korelasinya dia itu di minus 0,216. Di sini korelasi antara keduanya itu lemah karena ditunjukkan dengan adanya tanda minus di depan. Kemudian untuk redox dengan P tersedia memiliki P value
0,3756 atau di atas 0,05 yang artinya juga sama, tidak berbeda signifikan. Untuk korelasinya juga sama, di depannya ada minus sehingga menunjukkan korelasi yang lemah, ditunjukkan dengan adanya tanda minus di depan. Sedangkan untuk antara N total dengan P tersedia, P value-nya itu tetap sama di atas 0,05 yang menunjukkan dia itu nilainya tidak berbeda signifikan. Namun untuk korelasinya di sini tuh lebih kuat dibanding kedua nilai di atasnya tadi. Ditunjukkan dengan tidak adanya tanda minus di depan. Kemudian selanjutnya kita akan uji menggunakan eh, GGPP dan JJMSIJ. Yang pertama kita klik Tools, kemudian kita install packages, kita masukkan GGPP, kita klik, kemudian kita klik install. Kita klik yes. Sambil menunggu prosesnya selesai, kemudian di sini kita install Intus, Intel PCC, kita masukkan GGPNISC, kemudian kita klik install. Nah, kalau semisal proses installnya sudah selesai, kita bisa mulai lakukan uji. Yang pertama kita klik library, kita masukkan GGP, kita klik run. Selanjutnya sama, kita klik library, masukkan GGP, kita klik run. Selanjutnya sama, kita library, masukkan GGP, kemudian kita klik run. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji. Yang pertama kita masukkan GGP, IoT, masukkan data praktikan, kemudian AS, X sama X sama dengan data praktikan, masukkan reduksio, koma, Y sama dengan data praktikan, S lambda dolar, masukkan N total 1. Kemudian tambah-tambah dan copy dari yang sudah berada di juknis, kita copy ke dalam sini. Selanjutnya kita klik run. Di sini bisa terlihat grafik. Nah, oke, jadi di sini ada grafik yang menunjukkan hubungan korelasi, di mana korelasi antara redox dengan N total ini korelasinya lemah, di mana di sini ada tanda minus di sini dengan koefisien determinannya 0,04. Kemudian cara yang sama kita lanjutkan untuk menguji korelasi antara redox dengan P tersedia. Caranya sama, AS X, Y sama dengan data praktikan, kita masukkan untuk P tersedia. Dan kita tambah copy
Kita klik run. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau korelasi antara redox dan P tersedia juga sama, dia korelasinya lemah, ditujukan dengan di sini ada tanda minus, sedangkan untuk koefisien determinannya dia ada di 0,03. Nah, yang sama juga kita lakukan untuk antara N total dengan P tersedia. Copy, kemudian kita run. Nah, di sini bisa dilihat kalau korelasi antara keduanya itu positif atau lebih baik, di mana di sini ada tanda plusnya. Kemudian untuk koefisien determinannya itu ada di 0,1. Nah, mungkin cukup sekian video mengenai analisis data menggunakan SPS dan RStudio untuk memenuhi laporan praktikum analisis rancangan dan percobaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.